Kita mulai ya Pak Ustadz ya. Oh, monggo. Yeah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ustadz Nasiruddin yang alhamdulillah sudah hadir di kajian kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga, yang kami sayangi eyang-eyang yang selalu semangat untuk mengikuti kajian kita, terutama kajian tafsir nih ya. Terus yang kami hormati juga untuk ibu-ibu semua yang telah hadir di kajian Zoom kita pada pagi ini. Semoga semuanya sehat walafiat, bisa mengikuti kajian ini, dimudahkan untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz nanti. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita semua bisa hadir lewat Zoom ini untuk mengikuti pengajian kita. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan menjadi pengikutnya yang setia, akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Untuk selanjutnya, Pak Ustadz, kita melanjutkan kajian yang kemarin, juz 11. Untuk saat ini kita mulai dari ayat 100 sampai 106, begitu ya Pak Ustadz ya? Betul Ibu. Ya. Monggo silakan Pak Ustadz, waktu kami serahkan untuk Pak Ustadz untuk memulai membuka pengajian ini. Semoga ibu-ibu semua dimudahkan untuk bisa menerima pelajaran dari Pak Ustadz. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wal islam. Wa hadana ila siratil dawam. Wa hadana ila al-islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. Ayo sayyidat, ayatuhas sayyidat, ibu-ibu, para eyang yang kami muliakan. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Jaida. Di sini ada paling tidak ada 3 eyang ya, subhanallah nih. Ada 4 malah ya. 4 iya. Eyang Mulyasari, Eyang Tati, ya Teti juga ya, Eyang Endah. Dan mungkin juga yang lain akan menyusul gitu ya. Jadi kalau saya masih jauh kayaknya ibu-ibu nih. Kalau saya masih jauh. Jadi kakek aja masih jauh apalagi jadi eyang ya. Tapi subhanallah keberkahan ibu-ibu semuanya ya, apalagi yang sudah diberi umur oleh Allah, mudah-mudahan. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan khairun nas, sebagus-bagus manusia, sebaik-baik manusia. Ada beberapa macam kategorinya. Salah satu kategorinya kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang Allah panjangkan usianya, Allah panjangkan umurnya, dan ternyata umur yang panjang itu diisi dengan amal saleh. Wa hasuna amaluhu, dan amalan-amalannya adalah amalan-amalan yang saleh. Berbahagialah ibu-ibu yang ada di majelis ini.
Bertambah waktu, bertambah usia, bertambah umur, ternyata bertambah pula amalan-amalan yang kita koleksikan, yang kita kumpulkan, yang kita tabung. Karena sesungguhnya sebaik-baik tabungan, sebaik-baik perbekalan yang Allah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah adalah az-zad, yaitu at-taqwa. Wa khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah berpesan, bertakwalah kalian dan kalian hendaklah berbekal, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, ummahatu Masjid Asmaul Husna yang dimuliakan Allah. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi majlisin, tidaklah sebuah kaum, tidaklah sebuah komunitas berkumpul di salah satu majlis. Memang kita tidak berada di dalam satu ruang yang sama, di dalam satu gedung yang sama, di dalam satu masjid yang sama dalam saat ini. Tetapi insya Allah ruang yang sedang kita ada di dalamnya yaitu ruang Zoom, itu Zoom meeting ini. Mudah-mudahan bagian daripada apa yang disabdakan oleh Nabi, tidaklah sebuah komunitas, kaum, masyarakat berkumpul dalam satu majelis yang di dalamnya menyebut-nyebut Allah, mengingat-ingat Allah, berzikir dengan nama Allah, membaca ayat-ayat Allah. Kecuali, kata Nabi, hafatzmul malaikah wa ghasyatuhum rahmah. Maka Allah hadirkan melalui para malaikatnya, Allah cucurkan dalamnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hadirkan kepada mereka doa-doa kebaikan daripada malaikat. Dan pada saat yang sama ketika kita menyebut-nyebut nama Allah dalam kebaikan, maka Allah SWT di dalam di arasnya di sana, arasnya Allah SWT, Allah sebut nama-nama kita yang hadir di sini di antara para malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya orang-orang yang selalu mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan, entah di majelis ini, di majelis itu, di kelompok ini, kelompok itu. Itulah barangkali apa yang para bunda, para yang lakukan dalam rangka apa? Mempertebal, memperbanyak daripada bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan kajian kita, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan Ummul Kitab Al-Fatihah tadi kajian kita, pengajian kita insya Allah berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami muliakan, kemarin melalui Ibu Haja Ida saya mengirimkan tulisan untuk ditebalkan. Sebenarnya itu bukan tugas, bukan PR, enggak, itu cuma iseng barangkali kalau ada di antara ibu-ibu tuh yang ya sambil ngisi waktunya kosong mau menulis-nulis, cuma memang harus di-print dulu ya Bun ya, harus di-print. Ya. Apa ada di antara Bunda atau yang sudah menebalkan? Boleh saya lihat? Siapa Bun? Bu Wajah mana Bu Indri ya? Wah, saya lihat Bun ya. Mohon maaf nih saya tampilkan Ibu nih. Subhanallah. Terus luar biasa. Ini bukan hanya menebalkan, ini menulis ulang. Subhanallah ya. Menulis ulang. Nanti jadi Terus naik lagi Bun, ke atas lagi, dikit lagi. Iya, alhamdulillah sudah cukup ya. Selanjutnya kita kembali lagi. Bu Jaida nih, mana Bu Ida? Udah selesai Bu Ida nih, Bu Jaida ya? Sudah. Coba saya lihat Bun, mana Bun hasilnya? Wah, kalau Bu Ida ngeprint dulu nih. Iya. Didekatkan ke kamera Bun, saya mau lihat Bun. Nah, iya, naik lagi ke atas Bun. Terus. Alhamdulillah, alimun hakim, wallahu alimun hakim. Alhamdulillah. Adakah lagi ibu-ibu yang barangkali sudah coba coret-coret, ada kesempatan? Ini mah nggak usah menjadi beban, kalau nggak kesempatan nggak ada nggak apa-apa Bun ya. Ini mah barangkali ada yang
ada waktu luang dan sebagainya. Makasih ibu-ibu yang sudah menulis, dan mungkin suatu saat insya Allah yang lain akan juga mencoba untuk menuliskannya. Baik, terima kasih. Kita masuki ibu-ibu yang muliakan, silahkan kalau ada yang hendak membuka mushaf, kita ada di halaman 203 ya. Halaman 203, persisnya ayat surah At-Taubah ayat 100. Yang paling atas, lalu paling bawah 106. Baik, saya mohon izin bacakan terlebih dahulu, ibu-ibu yang kami muliakan, silakan menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Demikian tadi pembacaan surah At-Taubah ayat 100 sampai dengan 106. Memang ini orang menyebutnya satu kaca, Ibu ya. Satu kaca itu satu halaman itu satu kaca. Kalau para bunda ada kesempatan, para yang ada kesempatan, misalkan konon katanya sebaik-baik bacaan Al-Quran itu adalah yang dibaca waktu sholat. Sebaik-baik bacaan Al-Quran itu yang dibaca waktu sholat. Hanya saja ibu-ibu
yang kami muliakan, kalau barangkali tidak semua kita kan hafal Al-Quran ya. Tidak semua kita hafal Quran. Ada yang katakan, enggak hafal Ustaz. Oh bagus. Kok bisa ya udah hafal? Iya kan kalau kulhu 3 kali kan sudah satu Al-Quran. Kan gitu. Jadi sudah mengcover ya. Jadi saya pernah menyarankan dulu di kajian ibu-ibu yang lain gitu ya. Saya bilang sekarang itu ada mushaf yang besar, Bun. Ada mushaf yang besar, lalu ada juga tempat berdirinya Quran itu ya. Tempat berdiri Quran yang tinggi itu yang 1,5 meter dari tanah itu. Nah, saya menganjurkan, saya bilang, Bunda mungkin ada yang kesempatan kalau qiyamul lail, tahajud malam gitu ya, tahajud malam. Mungkin kalau tahajudnya barangkali 8 rakaat gitu, 2 tambah 3 rakaat jadi 11. Bayangkan kalau dari ayat 1 rakaat pertama sampai rakaat 10 itu Bunda membaca setiap rakaat 1 halaman. Berdiri itu ya. Dibaca, jadi boleh, Ibu. Jadi kalau kita lagi sholat membaca Al-Qur'an mushaf itu ulama sepakat boleh ya. Memang ada yang mengatakan apakah bolehnya pada sholat sunnah atau sholat wajib. Yang tidak ada perbedaan pada sholat sunnah. Sepakat ulama boleh. Meskipun ada yang berbeda pendapat yang mengatakan boleh di sholat sunnah, tidak di sholat wajib, itu ada perbedaan. Memang mengatakan ada juga yang membolehkan di sholat wajib juga membolehkan. Bahkan kalau ibu-ibu perhatikan tuh kalau lagi sholat tarawih di Masjidil Haram itu, memang para imamnya kan hafidz Quran ya, hafidz Quran tuh. Maka di masjid-masjid ini juga di masjid di Asmaul Husna kan imamnya hafidz Quran. Di masjid Baitur Rahim di Islamik ya di Villa Ilhami juga hafidz Quran. Di banyak masjid sekarang imamnya hafidz Quran. Nah, kalau kita baca 1 halaman 1 rakaat itu 1 halaman, berarti 2 rakaat 2 halaman. Jadi kalau 10 rakaat 10 halaman. Bunda dalam 2 hari berarti Bunda sudah khatam 1 juz di dalam sholat. Subhanallah. Jadi kalau dalam 1 tahun itu kita insya Allah pernah mengkhatamkan membaca Al-Quran di dalam sholat. Sholat tahajud ya, sholat sunnah gitu ya. Nah ini bila ada kesempatan, misalkan para bunda mau melakukan boleh. Bahkan sholat sunnah qiyamul lail itu jika suatu saat para bunda ini kakinya lagi masalah, maklum ya, kadang-kadang kita ini semangat kuat tapi kadang-kadang fisik kita ini terbatas untuk sholat 11 rakaat dalam waktu yang panjang kan kadang-kadang kaki kita udah geter gitu ya. Maka sebenarnya sholat sunnah itu boleh dilakukan sambil duduk, boleh tuh di bangku atau duduk di bawah juga boleh. Sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib sepanjang masih bisa berdiri nggak boleh. Kalau sholat sunnah diperbolehkan sholat dengan duduk. Meskipun dengan berdiri tentu kualitas nilai sholatnya lebih baik daripada yang duduk. Ya, udah. Baik, jadi itu saya mengajak para bunda dan juga saya sendiri ingin terus membaca, diantaranya membaca Al-Quran di dalam sholat sampai khatam seperti itu. Baik, saya mohon izin menampilkan apa yang akan kita bahas pada hari ini, para bunda. Surah At-Taubah ayat 100 ya, ayat 100. Mudah-mudahan ini sudah tampak di layar bunda semua. Tampilan saya ini. Tadi ayat 100 tuh. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dahulu, orang-orang para pendahulu, minal muhajirin, baik dari kelompok muhajirin, wal ansar dan orang-orang ansar. Jadi muhajirin berarti orang-orang yang datang dari Mekah menuju Madinah. Adapun al-ansar adalah orang-orang yang hadir atau yang memang berpenduduk aslinya Madinah menyambut orang-orang ansar, menyambut orang-orang muhajirin, sebutnya ansar, artinya para penolong. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsanin, ya. Siapa yang mengikuti mereka? Boleh jadi para sahabatnya, boleh jadi keluarganya, boleh jadi anak keturunannya,
biihsanin dalam konteks perbuatan baik, gitu ya, mengikuti perbuatan baik. Ini menunjukkan ibu-ibu yang kami muliakan bahwa setiap manusia punya potensi kebaikan dan keburukan. Tapi kita dianjurkan ittaba'uhum biihsan. Kita ngikuti dari orang yang pendahulu kita, orang tua kita, guru kita, para tokoh di antara kita, kan karena manusia, mereka beliau manusia, boleh jadi ada kekeliruan, ada salah. Maka kita diingatkan Al-Qur'an, ikuti yang baik-baiknya, bi ihsan, artinya kebaikan. Maka orang-orang yang seperti itu, as-sabiqunal awwalun, muhajirin dan ansar, orang-orang mengikuti mereka, apa bilang? Radhiyallahu anhum. Maka Allah ridho kepada mereka, waradu anhu, mereka pun orang-orang tersebut, orang-orang mukmin tersebut ridho kepada Allah. Karena mereka ridho kepada Allah, apa? Allah pun ridho kepada mereka, a'adda lahum. Allah siapkan untuk mereka. Allah hadirkan kelak bagi mereka apa? Jannatin tajri tahtahal anhar. Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana mereka di dalamnya? Khalidina fiha abada. Mereka kekal abada selama-lamanya. Abad itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan abad juga ya, Ibu. Cuma bedanya kalau abad bahasa Indonesia 100 tahun, kalau abad dalam bahasa Arab tidak ada akhirnya. Dzalikal fauzul azim, maka kalau orang itu yang di dunianya berbuat baik, mengikuti orang-orang yang baik sehingga Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada ketentuan Allah, lalu mereka masuk surga, maka itu bagi gambaran itu adalah dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan, itulah keberuntungan yang besar, itulah keuntungan yang besar. Itulah ayat ke-100. Bapak yang muliakan. Nah, pertanyaan begini, as-sabiqunal awwalun itu siapa? Nah, gitu ya. As-sabiqunal awwalun itu siapa? Nah, kita lihat nih. As-sabiqunal awwalun, ada pendapat para ulama tentang hal ini. Jadi kalau dibilang para pendahulu yang dulu nih, gitu ya. Berarti kita nggak masuk ya, Ibu-ibu ya. Nah, ini ada pendapat. Yang sebelah kiri nih paling pertama. Siapa as-sabiqunal awwalun? Orang-orang yang masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, membela beliau sebelum terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah atau Fathu Makkah. Termasuk semua yang ikut terlibat dalam Bai'atul Ridwan, dan jumlah mereka, kata para ulama, jumlahnya adalah 1.400 orang. Itulah yang disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pada periode awal. Kalau diurut lagi, lebih awal lagi siapa? Maka yang paling awal dari yang awal setelah Nabi SAW adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi Khadijah itu yang pertama-tama kali masuk Islam, meluk Islam. Kan gitu. Dari kalangan sahabat, teman adalah Abu Bakar. Dari kalangan anak kecil adalah Ali dan Zaid bin Thabit. Kan gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itulah orang-orang para pendahulu. Gitu ya. Nah itu pendapat pertama. Pendapat kedua, as-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang pernah mengalami salat dengan menghadap dua kiblat, Baitul Maqdis dan Mekah. Namanya sabiqunal awwalun. Jadi mereka orang-orang yang pernah mengalami itu salatnya dua kiblat. Jadi sebelum kiblat salat itu ke Masjidil Haram, awalnya kan menghadap Baitul Maqdis. Lalu di Masjid Qiblatain itulah, kalau ibu-ibu kalau haji nih, umroh atau haji nih, kan kita ziarah ke Masjid Qiblatain namanya. Qiblatain. Kenapa disebut Qiblatain? Karena di masjid itulah peristiwa perintah Allah agar mengalihkan arah pandangan, arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem menuju ke Makkah, yaitu ke Ka'bah. Jadi mereka itulah orang disebut as-sabiquna awwalun. Jadi dua periode Mekah dan periode Madinah di awal-awal. Lalu yang ketiga pendapatnya begini, Ibu yang kamu lihatkan. Siapa as-sabiquna awwalun? Disebut orang-orang yang para pendahulu tadi yang dijanjikan oleh Allah, keridhaan Allah, dijanjikan surga dan sebagainya itu, yaitu orang-orang yang pernah berhijrah. Ada hijrah itu ada dua dalam sejarah Islam.
Pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Nabi sendiri nggak pernah berhijrah ke Habasyah. Itu setelah 2 kali hijrah ke Habasyah, lalu barulah ada hijrah ke Madinah. Nah, jadi yang disebut as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pernah mengikuti hijrah, baik hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang orang katanya adalah Afrika, ibu-ibu, daerah Ethiopia ya. Dan orang-orang yang mengikuti hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhijrah memang 2 kali, tapi yang sekali bukan ke Habasyah. Kemana sebelum berhijrah ke Madinah? Dalam sejarah ibu-ibu pernah dengar ya. Kemana? Ke Taif. Ke Taif. Ya. Nah, waktu ke Taif, Nabi itu berhijrah cuma dengan anak angkatnya, Zaid bin Harisah maksud saya. Zaid bin Harisah saja, nggak ada orang-orang yang lain tuh. Itu pun pulang dari sana Rasulullah tidak mendapati pengikut, karena Rasulullah SAW begitu sampai di Taif beliau malah justru dilemparin batu-batu. Beliau kembali ke Makkah. Jadi hijrahnya yang ke Taif ini tidak diikuti oleh para sahabat. Nah, jadi kelompok yang ketiga sabiqun awalun adalah orang-orang yang pernah berhijrah. Baik hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh ponakan beliau, ya, ponakan beliau, yaitu Ja'far bin Sadiq, Ja'far as-Sadiq ya, Ja'far bin Abi Thalib atau Ja'far bin Abi Thalib. Nah itulah. Kalau melihat kriteria ini, ibu-ibu yang kami muliakan, kita nggak masuk ya. Kita nggak masuk nih ke dalam kategori as-sabiqun awalun. Kata orang kasihan, bukan gitu ya. Oh, gitu. Ternyata jangan khawatir nih ibu-ibu. Masih ada pendapat ulama siapa yang dimaksudkan as-sabiqun awalun itu. Jadi kalau tafsiran tadi yang hidup, jangankan yang hidup sekarang, yang zamannya tabi'in saja, sebagian sahabat saja nggak masuk itu kriteria itu ibu-ibu. Nggak masuk kriteria itu. Apalagi kita jauh. Jadi kan periode pertama namanya periode sahabat. Lalu setelah periode sahabat, periode tabi'in, pengikut artinya. Periode ketiga, tabi'ut tabi'in. Nanti periode keempat, tabi'in. Jadi bayangkan kalau kita nih sekarang udah berapa ngomong tabi'nya ya. Tabi. Tapi saya capek begitu baru tabi'in yang pertama. Kenapa? Saking jauhnya kita ini periode kita dengan periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pendapat para ulama yang menyatakan as-sabiqunal awwalun itu, ibu-ibu yang kami muliakan, itu ada 2 kategori. Kategori waktu dan kategori kualitas. Yang kita bacakan tadi, 3 tadi itu kategori waktu. Maksudnya apa? Maksudnya yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun dari sisi waktu ya adalah orang-orang yang hidup di masa periode awal-awal. Awal saja. Itu di zaman Nabi ya. Tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi yang beriman kepada Nabi wafat dalam keadaan iman. Dan tadi mengikuti hijrah atau mengikuti perjanjian Hudaybiyah, mengikuti perjanjian Bai'atul Ridwan. Nah, ini namanya kategori waktu. Selanjutnya ternyata ada kategori kualitas. Apa itu kategori kualitas? Yang disebut as-sabiquna awwalun dari sisi kategori kualitas adalah bagi siapa saja yang memiliki kualitas keimanan yang baik, ya, yang bisa hidup dan bisa hidup di mana saja dan kapan saja. Artinya ibu-ibu yang kami muliakan, as-sabiqunal awwalu yang disebut tadi itu bisa menyangkut, menunjuk kepada orang yang hidupnya di mana saja, waktunya kapan saja, termasuk masa kini, sepanjang apa? Sepanjang kualitas imannya itu sangat baik,
maka ia bisa dikategorikan ke dalam kategori as-sabiqunal awwalun. Nah, penjelasan ini dikuatkan oleh surah Al-Waqi'ah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Terus ada wa qalilu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Gitu ya. Jadi memang ada kualitas as-sabiqunal awwalun itu, tapi qalil minal akhirin. Qalil itu artinya apa? Qalil itu artinya sedikit. Sedikit. Jadi menggunakan penjelasan dari surah Al-Waqi'ah tadi, Ibu-ibu yang muliakan, masih ada kemungkinan, ada potensi, ada kesempatan kita yang hidup sekarang, orang-orang yang hidup jauh setelah Rasulullah wafat, bisa memperoleh predikat as-sabiqunal awwalun menurut para ulama sepanjang apa? Sepanjang nilai atau kualitas keimanannya itu sangat baik. Jadi kita mudah-mudahan ya, harapan kan boleh punya, berharap kan boleh kita nih masuk kategori as-sabiqunal awwalun. Kenapa? Sebab nggak tanggung-tanggung nih. As-sabiqunal awwalun itu radhiyallahu anhum. Allah ridho. Kalau Allah ridho udah selesai, Bapak Ibu muliakan. Nggak ada yang sulit kalau Allah sudah ridho, dunia akhirat udah beres semuanya. Jadi kita bisa insya Allah memperoleh derajat, memperoleh kategori, memperoleh label, ya, bahwa kita as-sabiqunal awwalun. Mudah-mudahan syaratnya apa? Tadi kategori kualitas. Bagaimana nilai keimanan kita itu mestilah keimanan yang baik, bahkan sangat baik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang muliakan, ibu-ibu yang muliakan. Pada kalimat di atas tadi 100, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini jenis ridho itu ada dua macam. Allah saja, ini Allah disifati ridho, manusia juga ridho. Maka ada ridho anhu, ada ridho bihi. Ya, ridho bihi. Nah, ini kebalik, mohon maaf nih, saya perbaiki dulu. Jadi ada ridho bihi sama ridho anhu. Ridho bihi dan ridho anhu. Apa itu ridho bihi? Ridho bihi artinya kita menerima Allah sebagai Tuhan. Kita rela, kita ikhlas ya. Kita mau mengakui, meyakini, menerima Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, Allah sebagai Rabbul Alamin, Khaliqul Alam, pencipta alam. Jadi kalau kita mantap dalam hati kita bahwa Allah memang pencipta makhluknya, apapun itu makhluknya, dan kita rela Allah sebagai Tuhan, seperti ucapan kita raditu billahi rabba, gitu, wabil islami dina, kita ridha, kita rela, kita mau dengan sadar bahwa Allah adalah Tuhan kita, Tuhan pencipta kita, Tuhan pencipta alam, itu namanya ridha bihi. Ridha billah namanya, raditu billahi rabba. Ustadz, sepertinya terputus ya. Mas Awan? Mas Awan? Ya, Ibu Yuda. Sepertinya Ustadz terputus ya. Iya, Koneksinya, Bu. Sepertinya koneksinya Pak Ustadz. jelek. Oh ya. Ya udah kita tunggu aja sebentar Ibu-ibu. Nah, ini udah masuk lagi Ustadz. Oh, jadi ada kendala tadi, maaf ya, mati di jalan. Maaf nih. Saya lagi ngomong enak aja, ternyata kok nggak ada nih responnya. Iya, sempat terputus Ustadz.
Baik, mohon maaf Ibu. Kita lanjutkan lagi. Tadi lagi membicarakan tentang ridho. Jenis ridho, ya. Ridho. Jadi ridho ada dua macam. Ada ridho bihi, ada ridho anhu. Ridho bihi, ridho kalau Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah pencipta kita. Allah adalah pencipta alam. Itu namanya ridho billah, ridho bihi. Kalau ridho anhu, ridho anillah, kita menerima ketetapan Allah. Kita nerima keputusan Allah. Itu namanya ridho anhu. Dua-duanya harus saling terikat, ibu-ibu yang kami muliakan. Nggak bisa terpisah. Kan gitu ya. Artinya apa nih? Ridho anhu itu tidak diterima kalau nggak ridho bihi. Kalau kita nggak mengakui Allah sebagai Tuhan kita, nggak diterima apapun dari kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ridho kepada Allah, kan gitu, harusnya kita ridho kepada ketetapan Allah. Allah kasihkan kepada kita cobaan, ujian, sakit, ya. Ujian, kenikmatan. Ujian kan nggak selalu sakit, nggak selalu kesulitan. Kenikmatan juga ujian. Maka kita ridho, ya, ridho bahwa ini adalah anugerah Allah, ini adalah apa namanya pemberian dari Allah. Nah, itu hasil, itu adalah efek, itu adalah akibat daripada apa? Keyakinan kepada ridho kepada Allah pertama tadi. Allah pencipta kita, Allah pemberi segala apa namanya kebutuhan makhluknya. Maka ketika Allah hadirkan kepada kita ketetapannya, ya, takdirnya, kalau bahasa kita nih, qadarullah, ya, qadarnya Allah, ya, ketentuan-ketentuan, apa namanya timbangan-timbangan, ya, kepada yang sudah ditentukan untuk kita, maka itulah aplikasi implementasi hasil daripada ridho kepada Allah. Jadi kalau kita nggak menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah, entah dia kenikmatan, entah dia rezeki, entah dia penyakit, entah apapun itu, kita nggak rela, berarti perlu bertanyakan ridho kepada Allahnya kita ini. Jadi kita nggak ridho Allah sebagai penentu ke segala apa namanya kebijakan tentang makhluknya. Jadi kalau kita ridho kepada Allah, harusnya ridho juga kita ini kepada apa yang diberikan oleh Allah. Gitu ya. Maka orang-orang yang putus asa, ibu-ibu yang kami muliakan, itu pertanda orang nggak ridho kepada Allah. Maka orang an-niyahah, ya, orang yang melakukan niyahah kepada si mayit, ya, orang yang ditinggal keluarganya karena sangat cintanya, lalu melakukan niyahah. Apa niyahah itu? Niyahah itu meraung-raung, yang menyesali, yang berlebihan terhadap wafatnya seseorang, sampai kemudian merobek-robek, mencakar-cakar. Dia tidak ridho berarti kepada ketentuan Allah. Kalau dia nggak ridho kepada ketentuan Allah, berarti dia ada yang pertanyakan tentang keimanannya kepada Allah SWT. Nah, ini efeknya ibu-ibu yang muliakan. Gitu ya. Pertanyaannya, apa nggak boleh kita ini sedih kalau ada orang keluarga kita meninggal? Oh, sedih mah boleh, manusiawi sekali. Rasulullah SAW waktu putranya itu meninggal, Ibrahim, ya, Ibrahim tuh meninggal, Rasulullah menangis tuh, nangis, menetek air mata tuh. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Betul. Mengapa engkau bersedih? Maka Rasulullah mengatakan, adalah manusiawi. Saya juga punya rasa apa namanya sedih. Gitu ya. Jadi menangis itu boleh, sedih itu lumrah. Ya. Yang tidak boleh adalah berlebihan di dalam mengekspresikan kesedihan itu. Ya, kesedihannya berlebihan sampai tadi itu nangis teriak-teriak, mukul-mukul, melempar ini, melempar itu. Nama itulah yang berlebihan, nggak boleh. Selanjutnya, ibu-ibu yang muliakan, saya ingin sedikit apa namanya menjelaskan, kadang-kadang ada istilah yang apa itu, istilah yang salah guna, salah pakai kita ini antara ridho sama ikhlas, gitu ya. Jadi bilang saya ridho apa namanya itu ngasih, ada orang memberikan misalkan ada namanya Jumat Berkah biasanya ya, saya Jumat Berkah, saya ridho kalau situ, gitu ya. Terus ada orang memberikan sesuatu kepada kita kan gitu, hadiah misalkan apa gitu, hadiahnya apa misalkan satu barang kan gitu, oh saya ikhlas kok nerimanya. Nah, itu kadang-kadang salah pakai Bapak Ibu. Perlu kita luruskan itu, mana yang ridho, mana yang ikhlas sebenarnya sih kan gitu ya. Jadi jangan kebalik nih ya. Nah sedikit nih, Bibi yang bilang nih.
Nah, ini membedakan ridho dan ikhlas. Nah, ini Bu. Ikhlas adalah suatu sikap perbuatan gitu ya, yang dilakukan hanya demi dan karena Allah semata tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari orang. Mohon maaf saya close dulu ya, saya ulang lagi Ibu-ibu. Ada coretan beberapa sebentar, saya ulang lagi. Nah, ini dia. Kalau ridho adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita, baik suka maupun duka, adalah yang terbaik menurut Allah. Jadi gini gampangnya Ibu-ibu nih. Ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, gitu, maka apa yang hadir dalam hati kita ketika mengeluarkan sesuatu itu ikhlas. Itu ikhlas. Melakukan, memberi sesuatu ikhlas. Kalau kita menerima dari pihak lain kepada kita, ya, entah dari Allah, semuanya prinsipnya dari Allah, entah melalui manusia langsung atau misalnya dari yang lainnya begitu, maka apa yang kita terima pemberian atau ketetapan atau ketentuan kita nerimo, itu namanya ridho. Kalau kita memberi atau melakukan sesuatu kepada yang lain, itu atas dasar keyakinan Allah akan membalas kita, bukan karena manusia, itu namanya ikhlas. Yo, ya, itu ikhlas tuh. Itu ridho. Sebaliknya, kalau ridho kita menerima pemberian, ya, atau ketetapan dari manapun, itu namanya ridho. Ya, jadi kalau misalkan gini, ada orang meninggal, saudara teman kita meninggal, lalu kita takziah ke dia, takziah. Terus kita mengucapkan, udah yang ikhlas ya. Itu sebenarnya kalimat secara kalimat kurang pas, tuh bukan ikhlas. Itu ridho harusnya, ridho gitu. Karena dia sedang kehilangan. Kan gitu kehilangan ya. Itu ridho harusnya. Tapi kan udah bahasa kita ya, udah ikhlasin aja kan gitu. Ikhlasin aja. Jadi kan ya kalimat itu kurang pas kan gitu ya. Tapi kalau misalkan gini, bener nih. Dia misalkan ada orang, mohon maaf nih, ada orang berhutang ke kita ya, 10.000. Kok nggak dibalas-balas, nggak dibayar-bayar? Nah, itu jangan udah ridoin aja, salah itu. Harusnya ikhlasin aja kalau itu. Udah ikhlasin aja. Jadi itu ikhlas sama ridho ya Ibu-ibu. Jadi ini kadang-kadang agak saru nih. Mudah-mudahan ini penjelasan singkat ini bisa lebih paham kita tentang ikhlas dan ridho bedanya. Ya. Baik. Kita lanjutkan Ibu-ibu nih. Ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan ada orang-orang yang haulakum, ya, sekitar kalian, minal a'rabi, di kalangan orang-orang Arab. Arab itu orang-orang Badui, orang-orang Arab pedalaman, munafikun orang munafik. Memang ada orang yang kemarin kan kita jelaskan tuh ayat sebelumnya 90 sampai 99, 94 sampai 99. Memang orang Badui itu ada orang yang kufur, ada yang munafik. Tapi juga ada yang di antara mereka juga kalau berinfak itu beneran, gitu kan, tidak menerima imbalan. Gitu. Wa mimman haulakum, dan ada orang-orang yang di antara sekeliling kalian. Sekeliling itu biasanya karena putaran. Maka ibu-ibu yang muliakan, waktu yang satu putaran tuh namanya haul. Kapan satu putarannya? 1 tahun. 1 tahun. Ya ibu-ibu kalau berzakat nih, kan syaratnya zakat ada 2 ya. Zakat ada 2, ada haul, ada nisab. Ada 2 nih. Kalau haul kaitannya dengan waktu, kalau nisab kaitannya dengan ukuran minimal. Misalkan ibu-ibu yang muliakan, sekarang emas itu, kalau ukuran emas nih ya, ukuran emas itu zakat itu 96 gram emas. Kalau ibu-ibu memiliki emas gitu ya, seberat 96 gram minimal. 90 gram emas minimal. Itu baru syarat terpenuhi, satu syarat terpenuhi, harus 2 syaratnya. Apa? Dan emas itu ibu simpan gitu ya, di satu tempat
dan waktunya sudah genap 1 tahun, itu namanya haul. Misalkan kita simpan uang emas kita itu, ya, emas kita itu di tanggal 24 Agustus tahun lalu. Sekarang 25 Agustus. Berarti sudah 1 haul, 1 tahun. Barulah di situ dia terkena kewajiban untuk berzakat. Maka kalau kita sering dengar ada istilah di kampung kita, itu ada haul, ada haulan, ada kaulan ya. Ada haul. Itu artinya waktunya berputar sudah genap 1 tahun. Kena haul. Itu dia mau pulang, kenapa? Di rumah ada kaulan. Itu ada kaulan. Itu berarti memperingati sesuatu yang 1 tahun genap, itu namanya haulan. Kita lanjutkan. Ya, dari sisi yang kebahasa. Ya. Wa mimman haulakum, dan ada di antara orang yang hidup di sekeliling kalian, orang-orang yang beriman, minal a'robi, dari golongan orang-orang Arab pedalaman, mereka itu munafik. Ambil yang baru ya. Mandilah kamu dari kemarin yang mandi. Memang ada orang munafik di kalangan orang-orang Arab, orang-orang Baduy pedalaman. Wa min ahlil Madinati, Allah membuka rahasia, Allah memberi informasi bahwa min ahlil Madinati, kalau orang Baduy pedalaman Arab itu kufur, kalau orang Baduy pedalaman Arab itu tidak ngerti etika, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti tata krama, sopan santun, masih ada kewajaran, masih ada toleransi. Karena mereka nggak tahu Nabi. Mereka hidup di dalam, nggak pernah tahu bagaimana ajaran Nabi. Ya, maka yang saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, ketika datang kemudian ke masjid, tiba-tiba nyari pojok masjid, mohon maaf, lalu kemudian buang air kecil, Umar marah. Sahabat Umar marah, kata Nabi jangan marah, dia nggak ngerti emang. Gitu. Maka diajarin seperti itu. Tapi Al-Quran mengungkapkan, memberi informasi, membeberkan, membuka rahasia, wa min ahlil Madinati, dan ternyata di kalangan ahli Madinah, penduduk Madinah, yang harusnya orang-orang yang berkualitas dari sisi keimanan, dari sisi akhlak, etika, perilaku gitu. Maradu ala nifaq, ternyata ada yang mereka itu sudah lekat ya, sudah kuat kemunafikannya, padahal orang Madinah. Gitu, yang di dalamnya hidup bersama Nabi. Kok ada ya orang yang gitu ya? Orang yang kukuh kemunafikannya, gitu, yang kuat kemunafikannya. Lalu Rasulullah mengatakan, la ta'lamuhum, Muhammad, engkau tidak tahu mereka. Nahnu na'lamu, kami, kata Allah, yang tahu. Kok Allah membahasakan kami, itu sering ditanya tuh. Allah katanya Maha Esa. Allah katanya satu. Kalau nahnu kan dalam bahasa Arab artinya kami, kita, minimal 2 tuh. Gimana coba Allah kok artinya Maha Esa, kok membahasakan dirinya Allah sendiri nahnu. Nah, di sini tafsir. Apa Ibu yang muliakan? Kalau Allah mengucapkan dalam firman-Nya menyebutkan kami, itu artinya dalam konteks peristiwa ini Allah, selain Allah yang Maha mengetahui, yang Maha Kuasa itu, Allah juga memberikan potensi kepada makhluk yang lainnya, dalam hal ini adalah malaikat. Jadi kami di situ adalah Allah dan malaikat. Sehingga kami, aku kata Allah, dan juga melalui malaikat Jibril, aku beritahu kepadamu, hai Muhammad, siapa orang-orang yang munafik, yang kekeh itu, yang kuat, yang kokoh tuh kemunafikannya itu di Madinah. Sanu'adzibuhum marataini, kami akan azab dia 2 kali. Nanti kita jelaskan kok 2 kali itu yang dimaksud mana itu. Tsumma yuradduna, kemudian mereka akan dikembalikan ila azabin azim, kepada azab yang besar, kepada azab yang pedih. Jadi Bibi memuliakan, munafik itu sudah ada sejak zaman Nabi. Itu ya. Lalu orang mengatakan gini, di Mekah kok nggak kedengeran ya ada ayat-ayat tentang munafik? Iya, memang benar tuh. Di Mekah itu nggak kedengeran tuh ayat tentang munafik, ibu-ibu tuh.
Sebab apa? Sebab memang tidak ada kemunafikan dalam konteks kepada Nabi itu ya.